Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, untuk perkembangan secara generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Nah, di mana di sini tumbuhan membutuhkan organ reproduksinya yaitu berupa bunga. Nah, untuk bunga dan bagian-bagiannya itu yang paling utama yaitu ada mahkota bunga, kemudian benang sari, kemudian putik, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Kemudian ada di situ ada bakal biji ya, yang nanti akan berkembang menjadi buah. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama yaitu mahkota. Jadi mahkota di sini berfungsi untuk menarik serangga. Kemudian kepala putik sebagai alat kelamin betina, benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, kelopak berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup, kemudian tangkai berguna untuk melekatkan bunga pada batang. Nah, tahapan untuk perkembangan generatif pada tumbuhan itu meliputi yaitu perkembangbiakan itu diawali dengan proses yang namanya penyerbukan. Jadi penyerbukan itu serbuk sari yang menempel pada kepala putik. Nah, serbuk sari yang menempel di atas kepala putik tadi akan tumbuh bulu serbuk sari yang akan menuju ke ruang bakal biji. Nah, sel kelamin jantan yang ada pada benang sari tadi akan turun melalui bulu serbuk sari tadi. Kemudian dia akan bertemu dengan sel kelamin betina yaitu ovum ya di dalam bakal biji sehingga terjadi pembuahan. Nah, hasil dari pembuahan ini namanya zigot. Zigot itu akan berkembang menjadi lembaga, lembaga akan berkembang menjadi bakal biji nanti akan berkembang menjadi bakal buah sehingga nanti akan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah tadi ada biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Berikutnya kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa campur tangan manusia. Nah, contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang pertama yaitu ada umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tertanam di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang, talas, dan ubi jalar. Kemudian yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis dan tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga bako, dan bunga tulip. Yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, dan ada kencur. Kemudian yang kelima yaitu geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Batang tumbuhan tadi akan menyentuh tanah dan akan tumbuh akar. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, pegagan, arbei, dan rumput teki. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh pada tanaman induk. Tunas yang tumbuh tersebut jika dipotong bisa ditanam kembali. Nah, contoh tanamannya adalah ada bambu, ada tebu, dan pisang. Kemudian yang ketujuh yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di bagian tepi daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin dengan campur tangan manusia. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama yaitu mencangkok. Ya, mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengerat batang pohon ya, kemudian diikat dengan menggunakan tanah ya, kemudian dilapisi dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, nanti akan tumbuh akar pada bagian batang yang sudah disabut dengan plastik tadi atau dengan tanah tadi. Nah, contoh tanaman yang dicangkok yaitu ada jambu, mangga, belimbing, dan jeruk. Stek dilakukan dengan cara menanam potongan bagian tertentu dari tanaman. Bisa bagian batang, bisa bagian daun. Nah, contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan stek adalah mawar, singkong, dan melati.
Merunduk. Merunduk merupakan cara perkembangbiakan dengan membengkokkan batang ya, kemudian memendamnya di dalam tanah. Nah, contoh tanaman yang berkembang dengan merunduk adalah apel dan bougainville. Kemudian yang keempat ada okulasi atau menempel, yaitu merupakan cara perkembangbiakan dengan menempelkan suatu tunas muda ya di batang tanaman induk. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara menempel ini yaitu ada jeruk, durian, dan rambutan. Kemudian yang kelima yaitu menyambung atau kopulasi. Menyambung merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menyambungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda. Baik, demikian. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada materi berikutnya.